Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diakonita dan Salsabila Wulandari akan mempresentasikan materi pengaruh keluarga dan rumah tangga. Biro Sensus Amerika mendefinisikan rumah tangga adalah semua orang yang tinggal bersama dalam satu unit hunian atau bisa disebut dengan tempat tinggal. Dalam rumah tangga terdapat dua jenis anggota, yaitu keluarga dan bukan keluarga. Keluarga menurut Schiffman dan Canuck adalah dua orang atau lebih yang tinggal bersama dengan ikatan darah atau keturunan, ikatan perkawinan atau adopsi secara legal. Bukan keluarga adalah orang yang hidup sendiri ataupun hidup dengan orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali. Variabel sosiologis. 1. Kohesi. Seberapa dekat yang dirasakan oleh para anggota keluarga terhadap satu sama lain pada tingkat emosi. Kedua, kemampuan keluarga dalam beradaptasi. Seberapa baik keluarga dapat memenuhi tantangan yang dihadapkan oleh kebutuhan yang berubah-ubah. 3. Komunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang positif memungkinkan keluarga untuk berbagi satu sama lain kebutuhan dan preferensi mereka yang berubah. 2 alasan mengapa keluarga penting dipelajari dalam perilaku konsumen. Pertama, ada beberapa barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dengan mengatasnamakan keluarga. Kedua, ada beberapa barang atau jasa dibeli oleh seorang anggota, namun pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi atau diputuskan oleh anggota keluarga. Pengaruh rumah tangga dalam keputusan konsumsi. Struktur unit rumah tangga, tingkat roda kehidupan rumah tangga, proses keputusan dalam rumah tangga mempengaruhi pembelian rumah tangga dan tingkah lakunya sehingga mempengaruhi produsen dan strategi pemasaran. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. 1. Inisiator, 2. Influencer, 3. Gatekeeper, 4. Decider, 5. Buyer, 6. User. Keterangannya, inisiator merupakan anggota keluarga yang pertama kali mengusulkan proses pembelian. Kedua, influencer, yaitu individu yang opininya disyari sehubungan dengan kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan produk atau merek mana yang paling mungkin cocok dengan kriteria evaluasi. Gatekeeper ialah pengumpul informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Pembuat keputusan ialah individu yang membuat keputusan akhir. Jelas lebih bagus jika keputusan bersama. Pembeli atau yang mengeluarkan uang, yaitu individu yang membeli produk tersebut, biasanya orang tua atau anak yang sudah besar. Pemakai atau pengguna produk, individu yang menggunakan produk. Produk bisa saja merupakan produk yang dipakai bersama-sama. Dinamika pengambilan keputusan keluarga dalam pembelian. Faktor spesifik yang menentukan dalam membuat keputusan pembelian pada sebuah keluarga adalah 1. Kebutuhan antar pribadi. Tingkatan seseorang pada investasi kelompok, misalnya seorang remaja bisa lebih peduli tentang apa yang diambil keluarganya untuk rumah tangga daripada seorang mahasiswa yang sementara tinggal di asrama. Kedua, keterlibatan dan manfaat produk, yaitu produk mana akan digunakan atau akan memuaskan sebuah kebutuhan. 3. Pertanggungjawaban, usaha memperoleh, maintenance, pembayaran, dan seterusnya. Orang lebih menyukai tidak setuju dengan sebuah keputusan jika itu membawa konsekuensi dan komitmen jangka panjang. 4. Kekuasaan. Keputusan pembeli dalam keluarga dipengaruhi oleh keputusan yang lainnya. Pada keluarga tradisional, suami cenderung mempunyai kekuasaan lebih daripada istri, kemudian anak yang lebih tua, dan seterusnya. Family life cycle, siklus kehidupan keluarga. Siklus kehidupan keluarga menggambarkan tahap-tahap yang dijalani oleh sebuah keluarga dengan semakin meningkatnya usia anggota keluarga. Setiap keluarga akan menggambarkan kebutuhan yang berbeda, sehingga keluarga pun akan membutuhkan barang dan jasa yang berbeda. Siklus kehidupan keluarga. Tahap single, pendapatan relatif rendah, tapi pendapatan bebas besar. Cenderung mengikuti mode orientasi pada rekreasi, sebagian besar pendapatan untuk bersama makan di luar, liburan, kegiatan waktu senggang, dan lain-lain. Pasangan baru menikah, lebih kaya dari sebelumnya, istri biasanya bekerja, sebagian besar pendapatan untuk mobil, bersama liburan, dan kegiatan waktu senggang lainnya. Angka pembelian tinggi untuk barang tahan lama, lebih rentan terhadap iklan. Sarang lengkap. 1. Adanya anak pertama, istri berhenti bekerja, pendapatan keluarga menurun, membeli perlengkapan anak, mesin cuci, alat pemeliharaan rumah, makanan bayi, obat gosok, obat batuk, vitamin, mainan mobil, dan lain-lain. Posisi keuangan kurang. Sarang lengkap 2. Anak terkecil usia 6 tahun, pendapatan suami membaik, istri kembali bekerja di luar, posisi keuangan meningkat,
Pola konsumsi sangat dipengaruhi anak. Pembelian meliputi alat kebersihan, sepeda, alat musik, dan lain-lain. Saran lengkap 3. Posisi keuangan membaik, istri dan suami bekerja, anak-anak dapat kerja sambilan, keluarga umumnya mengganti beberapa perabot, membeli mobil lagi dan peralatan mewah, banyak uang untuk perawatan dan pendidikan anak. Sarang kosong 1. Keuangan bagus, tabungan banyak, anak sudah meninggalkan rumah, sering memperbaiki rumah, membeli barang mewah, properti, pendapatan terbatas untuk hiburan, dan perjalanan dan rekreasi. Sarang 02. Kepala RT sudah pensiun, pendapatan turun nyata, pengeluaran orientasi pada kesehatan, peralatan kesehatan. Fungsi lain keluarga, kesejahteraan keluarga, dukungan emosional, gaya hidup keluarga yang cocok. Peran keluarga sangatlah penting dan berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Jadi, ciptakanlah gaya hidup terbaik dalam keluarga Anda agar produsen menciptakan produk-produk terbaiknya. Terima kasih, sekian dari saya dan Salsabila Wulandari. Selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.